Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Di video kali ini saya akan bercerita tentang salah satu sahabat Rasulullah SAW yang sangat berani. Bahkan setan aja takut loh sama dia. Siapa? Penasaran? Ikuti terus ya ceritanya. Ya, dia adalah Umar bin Khattab. Dia dilahirkan di kota Mekah dari suku Bani Adi Daru, suku Quraisy yang terbesar di kota Mekah dan mempunyai status strata sosial yang tinggi saat itu. Ayah Umar yang bernama Khattab bin Nufail al-Sims al-Quraisy tidak termasuk kaum The Haves yang serba berkecukupan. Ibunya bernama Hantamah binti Hashim. Keadaan keuangan keluarganya ini pas-pasan teman-teman. Namun dia sangat pemberani dan cerdas serta dihormati di kalangan orang di sekitarnya. Umar memiliki banyak istri dengan harapan ia akan mempunyai banyak keturunan sebagaimana pola pikir masyarakat Arab kala itu. Umar memiliki 9 istri teman-teman dan dikaruniai 12 keturunan, 8 laki-laki dan 4 perempuan. Tetapi setelah ia masuk Islam, kelima istrinya Umar ini diceraikannya. Karena aturan Islam membatasi menikah hanya 4 istri saja. Salah satu istri Umar adalah Ummi Kulthum, putri Ali bin Abi Thalib. Umar dibesarkan layaknya anak-anak Quraisy pada umumnya. Dia mengembala unta ayahnya di Dajnan atau tempat lain di pinggiran kota Mekah. Menggembala merupakan hal yang biasa dilakukan di kalangan Quraisy kala itu. Hanya saja letak perbedaannya, Umar ini mendapatkan pendidikan juga baca dan tulis. Yang kala itu gak semua orang tua loh memberikan pendidikan baca dan tulis. Banyak orang tua yang melarang anak-anak mereka itu belajar. Sejarah mencatat dari semua suku Quraisy ketika Nabi diutus hanya ada 17 orang yang bisa membaca dan menulis. Salah satunya ya Khalifah Umar bin Khattab ini teman-teman. Kepandaian Umar ini tidak hanya sebatas dari membaca dan menulis saja. Di kalangan bangsa Arab, Umar ini juga mempunyai hal yang istimewa di bidang olahraga. Umar tergolong pemuda yang pemberani dengan performa tinggi besar dibanding usia sebayanya. Wajahnya yang putih agak kemerahan, tangannya kidal dan berkaki lebar hingga caranya berjalan begitu cepat. Dalam olah fisik, ia dikenal sebagai atlet gulat yang biasa berlaga pada pekan tahunan di UKAS dan berakhir dengan memperoleh predikat jawara. Dibanding olahraga-olahraga lainnya nih, Umar tercatat sebagai penunggang kuda yang handal teman-teman. Sebelum masuk Islam, sejarawan mencatat di samping dia berkepribadian kasar dan beringas, Umar termasuk pecandu minuman keras, melebihi teman-temannya. Umar juga gila wanita serta bersyair. Perilaku Umar yang demikian ini bukanlah hal yang tabu di kalangan bangsa Arab. Karena memang hal itu merupakan tradisi orang-orang Arab jahiliyah kala itu. Sehingga merupakan hal yang wajar bermabuk-mabukan dan bermain-main dengan wanita dan menggodanya. Dan juga Umar sangat menentang Nabi Muhammad SAW. Dia ditakuti kaum muslimin karena kerap menyiksa para pengikut Rasulullah SAW. Pada suatu hari nih, amarah Umar tuh pecah. Dia tuh lagi marah banget. Dengan gagah berani Umar membawa pedang hendak membunuh Rasulullah SAW. Tapi ketika di jalan, dia itu justru bertemu dengan Nuaim bin Abdillah yang memberitahu bahwa adiknya Umar yang bernama Fatimah itu sudah masuk Islam. Waduh, dia lagi marah didengar berita kayak gitu, akhirnya dia langsung balik ke rumahnya si Fatimah. Langsung dia putar arah, langsung balik menemui adiknya dengan emosi yang lagi tinggi-tingginya, lagi kesel banget. Sampai di depan rumah Fatimah maksudnya, Umar itu justru mendengar Fatimah nih dan suaminya sedang membaca Al-Quran. Lalu Umar masuk, kemudian Fatimah ditampar, plak gitu. Lantas Fatimah tuh sampai jatuh teman-teman, akhirnya Fatimah menangis. Umar pun melihat bacaan Al-Quran yang dibaca Fatimah dan suaminya itu.
Akhirnya ketika dia melihat tulisan Al-Quran itu, dia tersentuh dengan bacaan surat Toha itu. Hatinya pun menjadi luluh seketika itu juga. Dan saat itu juga Umar ingin bertemu Nabi Muhammad SAW. Lalu si Umar bilang, "Tunjukkan aku keberadaan Muhammad." Aduh, pada takut kan, disangka mau ngapain. Ternyata kali ini Umar tidak ingin membunuh Nabi Muhammad SAW, melainkan justru ingin masuk Islam. Umar menuju Darul Arqam, tempat Nabi Muhammad SAW berkumpul dengan para sahabatnya. Saat Umar datang, para sahabat itu langsung panik nih. Serem kan, mereka semua pada takut sama Umar. Takutnya si Umar itu bakal menyerang. Namun Rasulullah justru membukakan pintu kepada si Umar ini. "Apa yang membawamu datang kemari, wahai Umar?" tanya Rasulullah SAW. Umar pun menjawab, dia beriman kepada Allah. Umar pun mengucapkan kalimat syahadat, teman-teman. Rasulullah dan para sahabat menyambut bahagia keislaman Umar dengan bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, mereka begitu. Umar bin Khattab mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai tanda mempercayai Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW sebagai utusannya. Setelah Umar masuk Islam, Umar menyarankan kepada Rasulullah SAW agar tidak lagi menyiarkan Islam dengan sembunyi-sembunyi. Akhirnya nih Rasulullah dan para sahabatnya mulai berdakwah dengan terang-terangan. Pengikut Nabi Muhammad SAW pun semakin banyak dan berkembang. Umar juga orang yang paling terdepan dalam membela dan melindungi Nabi Muhammad SAW. Umar yang selalu setia berada di sisi Rasulullah SAW serta ikut dalam setiap peperangan. Umar bahkan disebut sebagai sahabat utama Nabi Muhammad SAW setelah Abu Bakar. Saat Rasulullah meninggal dunia, Umar merupakan salah satu orang yang paling sedih, teman-teman. Umar dan sahabat Nabi lainnya bertekad melanjutkan perjuangan sang baginda Rasulullah SAW. Ketika itu Abu Bakar ditunjuk sebagai khalifah dan Umar dipercaya menjadi salah satu penasihatnya. Kisah tentang Abu Bakar sudah pernah saya bahas juga ya teman-teman ya. Nanti linknya saya taruh di sini ya. Setelah Abu Bakar meninggal dunia, Umar pun ditunjuk menjadi khalifah kedua. Di bawah kepemimpinan Umar, Islam semakin berkembang dengan pesat, teman-teman. Bahkan Umar mampu mengambil alih wilayah Mesopotamia, sebagian Persia dari Kekaisaran Sassanid. Umar juga mengambil alih Mesir, Palestina, Suriah, Afrika Utara, dan Armenia dari Kekaisaran Romawi. Umar bin Khattab juga banyak mengubah tatanan pemerintahan. Umar mulai melakukan sensus dan mulai menghitung penanggalan Islam saat peristiwa hijrah. Saat inilah muncul asal-usul nama tahun Hijriah. Jadi tahu ya, Umar bin Khattab meninggal dunia karena dibunuh oleh Abu Lu'lu saat akan menjadi imam sholat subuh. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua yang meneruskan perjuangan Rasulullah SAW setelah Abu Bakar As-Siddiq. Umar menjadi Khulafaur Rasyidin selama 10 tahun. Yaitu pada tahun 634 sampai 644 Masehi atau tahun 13 hingga 23 Hijriah. Nabi Muhammad SAW memberikan julukan kepada Umar bin Khattab dengan sebutan Al-Faruq yang artinya pembeda. Yang dimaksud dengan Al-Faruq ini adalah Umar itu mampu membedakan kebenaran dan kebatilan, teman-teman. Gelar Umar bin Khattab lainnya adalah Amirul Mukminin yang berarti pemimpin orang-orang beriman. Nah, demikian teman-teman kisah kehidupan Umar bin Khattab. Terima kasih sudah nonton videonya sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.